Halo semua, aku Elvi. Momen Ibuki yang langsung nutup pintu pas lihat Prof Minobe, jujur itu lucu sih. Sama momen pas dia kepergok Kana dan Emma kerja lembur. Itu juga, dang, langsung rame dong. Orang-orang langsung anggap Ibuki ngeharem, kocak lah. Episode ini dimulai dengan Ibuki yang makan donat berdua sama Puci dan ngobrol-ngobrol. Tapi tiba-tiba aja Ibuki dengar suara ketukan, dan itu ternyata adalah Kana dan Emma yang anehnya pakai ngetok. Hanya untuk tiba-tiba Prof Minobe nongol dong. Dan Ibuki refleks menutup pintu. Panik. Episode ini berjudul Puci's Big Move. Lanjut, Prof Minobe pun nyeramahin mereka atas kejadian kemarin soal pot antariksa itu, sambil bilang soalnya kalau ada apa-apa ke mereka, nanti Prof Minobe yang bakal repot. Dan pas Prof Minobe nyebut UTTF, Emma kelihatan ketakutan. Ternyata Emma habis denger dari Toshi Channel, semacam channel tentang urban legend gitu, dan lagi bahas rumor-rumor buruk soal UTTF yang bikin Emma takut dan paranoid. Intinya mereka sampai ke kesimpulan soal kemungkinan ruang klub astronomi mereka juga bisa jadi udah disadap atau apapun, yang artinya keberadaan Puci udah nggak aman. Jadi mereka pun mulai nyari rumah baru buat si Puci. Di satu titik, di salah satu kelas yang lagi bahas soal tanduk rusa jantan, Mas Beci pingsan dong di tengah pelajaran. Dia pun dibawa ke ruang klub astronomi. Pas bangun dia langsung mau pulang. Ternyata alasannya karena dia punya banyak kucing yang harus dia kasih makan. Total kucing yang dia rawat ada 6. Dan itu jadi alasan Mas Beci kerja keras. Ibuki pun akhirnya bantuin Mas Beci kerja demi bisa ikut ngerawat para kucing itu. Karena mereka temen. Sementara di sisi lain Emma dan Kana nemuin tempat yang cocok buat jadi rumah baru Puci. Dan mereka pun segera bawa Puci ke sana di malam harinya. Tapi di tengah jalan mereka malah ketemu Ibuki yang lagi kerja. Sempat pura-pura nggak kenal, tapi ya akhirnya ketahuan juga lah. Dan semuanya pun jadi tahu soal kondisi Mas Beci. Emma langsung nasehatin kalau ngurus hewan kebanyakan dan secara sembrono itu nggak baik dan nggak bertanggung jawab. Tapi tiba-tiba Mas Beci ngejelasin kalau semuanya salah paham. Karena ternyata semua kucing itu bukan kucingnya, tapi kucing kenalannya yang pergi ke Singapura selama 3 minggu. Dan dia cuma bantu ngerawat selama itu. Awalnya dia sanggupi sampai 2 diantaranya sakit dan dia mulai kewalahan buat bayar biaya dokternya. Di tengah obrolan, tiba-tiba aja seekor kaiju burung bernama Vermilios pun muncul, dan mereka mulai panik tapi juga kebingungan gimana ngangkut semua kucing itu. Ibuki pun berinisiatif buat ngehalau, jadi dia diam-diam berubah jadi Theo. Cuma sempat ada pertarungan singkat sebelum Theo ngeluarin barinnya waktu burung itu ngeluarin api dari mulutnya ke arah rumah tempat teman-temannya berada. Dan hanya karena itu, Theo pun kehabisan energi. Emma dan Puci yang keluar rumah duluan ngeliat Theo terkapar, dan tiba-tiba Puci bersikap aneh. Dan episode 6 pun selesai. Ya, lagi-lagi episode ini cliffhanger. Selalu bikin penasaran, meskipun kita tahu kalau di episode depan Puci jadi gede. Setelah sebelumnya fokus ke Kana, sekarang giliran Mas Beci nih. Dimana di episode ini kita jadi tahu soal Mas Beci sering dianggap orang yang paling bisa diandalkan buat ngebantu. Tapi di saat yang sama Mas Beci kelihatan insecure soal dirinya sendiri yang dia anggap nggak begitu bisa diandalkan. Padahal ya di episode ini kelihatan banget dia tipikal orang yang selalu berusaha yang terbaik buat orang lain. Kayak buat ngurus-ngurus kucing titipan itu. Bahkan sampai overwork kan yang bikin dia kecapean dan pingsan. Dan anyway, waktu dia pingsan kenapa dia nggak dibawa ke ruang kesehatan? Malah cuma dibawa ke ruang klub, kocak lah. Mas Beci juga kelihatan banget lagi orangnya nggak enakan. Paling bisa diandalkan orang lain, tapi nggak mau ngerepotin orang lain. Ayo, siapa tuh yang gitu? Kelihatan banget ya people pleaser-nya. Oh iya, di episode ini Ibuki sempat manggil Toma Beci dengan sebutan Beci. Waktu dia bilang kalau mereka itu temen. Meski kemudian dia manggil Toma Beci lagi sih. Wajar sih karena ngerasa shock. Merasa ditipu dikit kali karena ternyata semua kucing yang diurus Mas Beci aslinya kucing dari kenalannya yang lagi ada di luar negeri. Setelah semua kerja kerasnya. Terus di sini juga Ibuki ada mention soal kucing yang jangan-jangan bisa tahu pikiran dan perasaan orang. Meski kayak asal nebak dan gak ada konfirmasi. Kayaknya itu bisa jadi bener deh, selain kayaknya Puci sendiri punya kemampuan semacam vision, lihat jarak jauh, apapun itulah, yang udah berkali-kali diliatin kan. Dan juga soal Toshi Channel yang bilang kalau UTTF bisa ngehapus ingatan orang. Itu kalau beneran menarik Curiga kalau ada hubungannya sama episode depan soal kaiju yang ditinggalkan. Lagian aneh juga kan, di episode pertama kaiju itu dibuat seolah itu baru muncul pertama kali. Sampai dibahas di berita. Tapi sekarang, malah kelihatannya kalau dunia ini tuh udah biasa ada kaiju. Tapi somehow gak ada yang tahu atau gak ada yang ingat kalau kaiju itu udah biasa ada.
Jangan bilang ini ulah UTTF lagi yang bikin gak ada seorang pun tahu keberadaan mereka sebelumnya. Kayak memori police yang ada di series Nexus gitu. And somehow sekarang mereka nggak bisa nge-cover itu. Nge-cover soal keberadaan kaiju. Dan UFO atau alien atau apapun itulah. Atau mereka nggak peduli lagi karena suatu alasan? Nggak tahu deh. Kita berteori liar aja dulu kan. Aku juga jadi punya teori soal si Vermilios nyari si cewek tapi jangan-jangan si cewek memorinya dihapus. Makanya dia sempat ninggalin Vermilios. Ya kan? Kalau kalian ada teori lain nggak? Ah ya, episode ini juga mention soal kebanyakan hewan juga buruk buat si hewan ataupun diri sendiri. Dan itu justru adalah tindakan yang nggak bertanggung jawab. Ya intinya episode ini ngingetin kita kalau mau ngerawat hewan harus tahu kapasitas diri juga. Demi kebaikan bersama, kita yang ngerawat nggak perlu terbebani, hewan pun bisa keurus dengan baik. Kayaknya aku harus mulai berhenti berekspektasi vaksinnya bakal konsisten bagus dan menarik sih. Ya, episode ini juga kurang. Dan ya udahlah. Aku bakal mulai fokus nikmatin ceritanya aja yang memang enjoyable. Kayaknya series Teo ini Omega 2.0 sih. Vaksinnya kurang tapi ceritanya ya jangan ditanya. Emang bagus. Series Teo ini emang kerasa banget sih slice of life-nya. Dan aku suka genre slice of life. Tapi si Teo ini benar-benar deh, ngeluarin bari doang udah nguras energi, kocak. Tapi kalau dilihat dari fakta dia habis lembur, kayaknya wajar sih karena memang dari awal kecapean. Ya sejujurnya episode ini gak ada yang benar-benar ganggu sih. Kesimpulannya episode ini nampilin banyak sisi dari Mas Beci yang menarik. Dari dia yang selalu berusaha bantu orang tapi gak enak buat minta bantuan balik. Insecurity-nya soal gak bisa diandalkan meskipun nyatanya dia selalu nyoba yang terbaik. Relatable banget. Anyway, episode depan tentang Vermilios yang kayaknya nyari cewek yang ada di preview. Tiba-tiba jadi keinget salah satu episode Cosmos. Dimana ada kaiju kudanil atau apa sih itu? Lupa ih. Yang intinya datang ke kota cuma buat nyari orang. Nyari cewek juga. Yang jadi temennya. Dan jangan lupa episode depan kita bakal lihat debut Pucci versi wujud kaiju gede. Yeah! Dan ya, segitu aja dari aku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini pendapatku. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.